Oke, halo semuanya. Balik lagi di video saya. Sesuai janji postingan dan video kemarin, saya mau review pemasangan steering damper dengan bracket baru. Tapi oke, kita cek dulu. Motor sekarang tampilan seperti ini. Sorry banget reviewnya di dalam rumah karena memang Jogja lagi sering hujan di luar dan belum diberesin, masih berantakan di luar, jadi saya review di dalam rumah dulu. Oke, terlihat saya masih pakai spakbor bawaan ya teman-teman. Mudguard yang paling oke lah. Daripada aneh-aneh, kita pasang mudguard bawaan saja. Dan teman-teman bisa lihat tampilan motornya sekarang seperti ini. Jadi bracket di depan tangki cukup kompleks ya. Jadi penuh dan oke gitu ya. Dan ini kemarin saya turunkan sekitar 1 ruas jari gitu ya. Dan ini pakai pedok ya teman-teman, jadi kayak kelihatan ambles banget bagian depan. Tapi sebenarnya enggak, biasa aja. Dan turunnya juga cuman sekitar 1 ruas jari alias 1,5 cm. Teman-teman bisa lihat. Nah, pemasangannya seperti ini. Oke, langsung saja ke review pertama. Kita review segitiganya dulu. Ini segitiga R15M, jadi bentuknya V gitu ya di bagian bawahnya. Itu yang bikin dia bisa dipasang. Kemarin kan nabrak ya. Kalau teman-teman lihat kemarin yang bagian bawah ini, yang lubang-lubang pilarnya ini, itu kan nabrak karena dia flat kalau si R15 V4 atau R15 V3. Jadi R15 V3 juga kalau mau ganti pakai steering damper bracket ini, itu juga ganti dulu dengan segitiga R15M. Oke, untuk pemasangannya, karena ada yang nanya, saya sih mending ke dealer ya. Jadi kemarin nyatanya saya ada baut L, jadi baut L titik di bagian bawah ini, itu yang malah jadi rusak gitu ya. Mungkin dari pabrik juga udah jelek gitu kan, atau mungkin kena karat air atau bagaimana, dan harus dirusak dan diganti dengan baut biasa. Jadi kemarin malah bongkar banyak di dealer dan habis 100.000. Tapi 100.000 nggak mahal lah ya kalau untuk motor kesayangan. Itu sih, jadi kalau ada yang nanya kemarin total biaya, hitung aja 100.000 pemasangan. Ya mungkin normalnya cuma 70.000 ya kalau nggak ada masalah. Itu lalu segitiganya nanti link di deskripsi. Murah kok segitiganya, itu udah ori Yamaha. Lalu bracket steering damper gitu kan, nanti ada karena ada ongkos impor jadi agak mahal, harusnya harganya sekitar 400 ribuan, tapi karena itu ongkos impor ya dan kena cukai juga jadi agak mahal dari WeBike. Lalu apalagi, oh ya ini steering dampernya terserah sih teman-teman pakai merek apa, sesuka kalian, cari aja di marketplace. Itu sih, kalau cara pemasangan yang bracket gampang juga karena ini ada 3 bagian ya, atas, pilar, dan bawah. Bawah dipasang dulu dengan 2 baut yang ke rangka, lalu atas dan pilar dipasang barengan, ini bautnya panjang, lalu udah tinggal tempel steering dampernya. Yang agak repot sebenarnya ngelurusin si steering damper ini. Jadi steering damper ini lurusnya itu sesuai dengan kemiringan bracket yang di sini. Jadi ini kalau nggak datar dia dimiringin aja. Misal ini kan udah lurus ya, karena ini kemiringannya segini. Kalau misal ini masih miring, ini dimiringin lagi aja, atau miring keluar atau miring ke dalam, supaya si steering damper ini lurus. Paling cara adjustable-nya di situ aja sih. Jadi teman-teman nggak usah takut nggak bisa masang ya, karena untuk pemasangan ini gampang. Yang susah itu masang segitiga dan ngelepas segitiga bawaannya. Karena kalau bawaan motor di pabrik itu bautnya kan kenceng banget ya teman-teman, kekuatan tangan mungkin nggak kuat, harus pakai tools yang panjang ya supaya powernya itu lebih ada. Paling itu sih teman-teman reviewnya, tampilannya jadi seperti ini, ganteng banget. Kokpit motor atau dashboard motor tuh jadi ganteng banget. Spion saya masih suka spion standar ya, dibalik fungsinya juga. Dan bentuknya juga paling oke, bisa dilipat masuk ke dalam, lebih sip lah. Kalau winglet kemarin nggak begitu bisa lihat belakang, jadi saya putuskan spion standar masih paling oke. Dan bang kenapa nggak update rem atau segala macam? Enggak sih, bukan nggak mau update, cuman mending dipakai dulu karena memang fungsinya nggak ada kekurangan sih fungsi dari
dari rem standar itu sebenarnya aman ya. Yang saya ganti kan udah cukup di bagian piringan aja, karena piringan kan biar lebih berisi aja, lebih penuh di bagian velg. Tapi kalau untuk pengereman seperti kemarin kan pada komen minimal master rem lah bang, terus kaliper lah. Ya memang sih bagus, saya juga setuju kok kalau diupdate itu bagus, cuman saya pengennya saya pakai dulu saja, ngurang-ngurangi pengeluaran ya kan. Nanti kalau memang sudah rusak kan, kayak misal seal master itu kan juga nanti bisa rusak, atau mungkin ada yang lecet di bagian bodinya, atau mungkin kecipratan minyak rem atau seperti apa, atau mungkin nanti pas selang remnya udah memuai gitu kan. Nah itu baru kita ganti set gitu ya, pakai kaliper baru, kayak handle baru, master rem. Jadi biar nggak boros-boros aja sih. Jadi saya mau edukasi teman-teman. Memang konten-konten di YouTube itu banyak yang pamer hedon gitu ya. Nggak ada yang salah sih dengan mereka. Sebenarnya yang salah adalah kalian kalau ngikutin tanpa melihat budget yang dimiliki gitu kan. Daripada memaksakan pakai barang KW, mending sabar aja, nabung dulu. Seperti yang saya lakukan. Kalau teman-teman nyimak dari awal, pasti melihat motor ini dari yang biasa, turun dari pabrik, modif pelan-pelan, dikit-dikit, langsung jadi seperti ini. Itu sih teman-teman. Oh ya, tapi motor saya juga nggak luput dari masalah. Yang pertama, baut windshield. Ini ada yang patah. Baut windshield patah, ini nggak usah panik, dia cuma dari plastik. Jadi nggak usah panik kalau baut windshieldnya patah, karena di sini pun saya juga belum pasang lagi karena harus beli yang baru lagi. Jadi kalau plastik itu kalau ada benturan teman-teman antara bodi dan windshield itu biar yang patah bautnya. Jangan kalau ininya baja atau logam yang kuat, takutnya yang pecah malah si bodi dan windshieldnya. Jadi saya memang lagi cari-cari baut plastik untuk windshield ini lagi sih. Jadi plat nomor jadi belum dipasang. Yang kedua di belakang masih ada. Jadi kan saya biasa pakai ini ya, cover karbon ya, biar memperkuat bodi belakang. Tapi ternyata kemarin di bagian belakang ini ada yang mencuat dikit. Lalu saya gosok-gosok, kecantol dan prak, pecah setengah, lumayan sih. Jadi ya udah nggak saya pasang dulu, biarin aja belang kanan kiri. Ntar lah gimana ngakalinnya, mau beli baru atau bagaimana, tapi sementara gini dulu. Paling itu teman-teman, terima kasih yang sudah nonton, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton, ngikutin dari awal saya bikin konten sampai hari ini. Ada link Saweria juga, boleh banget kalau teman-teman donasi buat ya lumayan lah, buat kopi-kopi, nemenin edit-edit. Tapi nggak pun juga nggak masalah. Jangan lupa cek link di deskripsi untuk pengen tahu part-part apa yang saya pasang di motor ini. Nanti coba saya update linknya, siapa tahu sudah ada ready stock baru. Itu aja teman-teman, sekian. Semoga teman-teman setuju ya. Oh ya, satu lagi. Kemarin ada yang bandingin sama R3 R25 baru. R3 bagus sih, keren, futuristik ya. Tapi R15 V4 M shape-nya masih juara sih. Bentuk motornya nggak semodern, nggak serobot R3. Jadi saya masih suka R15. Motor ini irit, part-partnya juga banyak dan murah juga. Jadi R15 ini masih punya banyak keuntungan sih daripada saya memaksakan ganti R25. Dan apalah arti 2 silinder juga, kalau suaranya juga pakai knalpot standar ya. Jadi knalpot racing pun sekarang juga dibatasi. Serba salah sebenarnya. Jadi ya udah, syukuri saja apa yang punya, teman-teman juga harus gitu. Tidak usah memaksakan diri, kecuali ada rezeki lebih. Bolehlah kalau hobi kita update terus. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.